Singkawang dan beberapa kota yang lain yang top 10 dalam indeks kota toleran itu, saya kira kemampuan mereka menata kelola itu bukan sepenuhnya 100% menitik beratkan diri pada resources yang mereka punya. Ada masyarakat yang bisa didorong digerakkan, ada media yang bisa didorong digerakkan, ada kampus dan sebagainya. Intinya aktor itu tidak pernah tunggal, dan dalam konteks hak asasi manusia juga sama. Banyak aktor non negara yang kita bisa dorong dan menjadi kewajiban negara lah untuk mendorong itu, dan negara harus menjadi contoh awal saya kira untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk toleransi, inklusi dan seterusnya itu bisa tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat agar tata kebinekaan kita menjadi lebih baik. Parameternya apa? Saya kira kalau kita cek data, ya kalau data itu menunjukkan bahwa gejala penolakan terhadap minoritas itu masih tinggi, berarti potensi konflik itu masih besar di tengah masyarakat. Sementara kalau kita belajar di negara-negara maju, kesimpulannya satu sih, masyarakat yang konfliktual pasti akan kehilangan sumber daya besar untuk membangun. Mestinya pemerintah Jawa Timur itu bisa mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan strategi kebijakan yang memungkinkan mereka lebih sejahtera. Tapi karena ada konflik sampah, coba berapa uang yang dipakai untuk mobilisasi anggaran ke pos-pos itu, termasuk untuk aparat kepolisian. Seperti pelajaran Pak Mas Roy ya dari Sintang. Saya sebut Sintang karena enggak pelajaran dari Bapak. Karena case-nya belum lama kan, 2021. Berapa anggaran provinsi yang akhirnya dialokasikan terpaksa untuk menangani kasus Sintang, penolakan Ahmadiyah dan pembakaran masjid yang ada di sana. Atau kalau mau lebih awal lagi, beberapa konflik seperti konflik Samping, Sambas, Poso, semuanya ngasih pelajaran. Pelajaran terpentingnya adalah kalau kita memiliki gesekan di tengah-tengah masyarakat kita tidak handle gesekan-gesekan itu, kemudian menjadi konflik, apalagi konflik yang sifatnya eskalatif, bisa dipastikan sejumlah resource yang kita punya, sumber daya, anggaran, energi, pikiran, dan seterusnya itu akhirnya harus kita alokasikan untuk menghadapi konflik itu instead of membangun. Kira-kira begitu, Mas Gatot. Terima kasih. Baik, terima kasih. Diskusi yang menarik tentunya. Namun Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf karena waktunya yang kita tidak mencukupi, sehingga kita tidak melanjutkan diskusi yang lebih mendalam lagi. Namun perlu kita pahami bahwa secara umum tentunya negara dapat mengupayakan ketersediaan layanan dan sarana bagi semua warganya. Tentunya ini dengan catatan tidak semua orang walaupun mereka tinggal dalam satu lingkungan masyarakat tentunya bisa mendapatkan hal yang sama, karena memang ada keunikan-keunikan yang ada di dalamnya, dan tentunya masyarakat dapat melihat itu dengan kerja-kerja pemerintah dan juga dalam hal ini negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah tentunya rangkaian diskusi telah terlaksana dengan baik dan kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber terkait dengan peran negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil, toleran dan inklusif. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan narasumber membuat kita semuanya tergerak bersama untuk mewujudkan pemajuan dan penegakan hal yang lebih baik lagi, dan tidak hanya di Singkawang tentunya kami harapkan juga bisa bergerak di daerah-daerah lain dan Singkawang bisa menjadi satu model yang bisa kita ambil dalam praktik baik. Terima kasih yang telah memberikan materi kepada para narasumber, dalam hal ini Ibu Ketua Komnas HAM, Bapak PJ Wali Kota, dan juga dari Setara Institut Mas Khalili, dan juga yang para audiens yang antusias menyimak dan juga memberikan pertanyaan yang sebetulnya saya sudah rangkum lebih dulu, yang luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Jadi kepada panitia terima kasih.
atas acara yang luar biasa ini. Saya Gatot Kristanto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Gatot yang telah membawakan diskusi ini secara apik sehingga sari-sari yang ingin kita dapatkan dari diskusi ini dapat diperas dengan semaksimal mungkin. Semoga dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua tentunya. Selanjutnya kita akan memulai sesi tema yang kedua setelah kopi break 5 menit dan kami minta kepada Bapak Ibu dan undangan yang berbahagia untuk tidak beranjak dari yang tempat duduk masing-masing. Sekali lagi kami mengingatkan buat Bapak Ibu serta jangan lupa untuk scan QR barcode yang ada di atas meja untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan Festival HAM tahun 2023 karena berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dalam lalu kebahagiaan. Kasih colok colok nggak apa-apa tegan sama saya kumpulin aja tadi KR dibuka enggak di print dulu sampai semuanya. Belum pasti. Besok telat lah, telat besok. Kita nggak habis pagi. Berarti aku buat besok aja. Bapaknya di mana ya? Sini apa? Masih di sini. Oh nggak tahu kalau di sini. Oh baik. Ini soso yang di sini. Itu RC dulu. Kasih kotak mau di kemarin. Tawar-tawar kok kasih besok kan. Yang berapa? Tapi jangan yang 1 orang kan. Per error. Berapa nih? Coba dulu tes masuk nggak kode berarti itu. Coba baterai isi nggak nih? Coba. Baterai yang kita coba. Oh nggak dimulai. Ini Pak.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai informasi bahwa sumber kanalisasi Pemkot ini dan dalam permintaan hebatnya ada Bapak Kapolda Jakarta, Bapak Irjen Pol Titik Risma SIKMH, ada Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda SISI, dan ada anggota Komisioner PU, Ibu Dewi Rizwan Idros MSI, dan Wakil Ketua Komnas HAM, Bapak Pramono Kampoli MH, serta ada peneliti Puskapolri, Ibu Delia Wildiati MSI tentunya. Dan juga di sesi pleno kedua ini ada Bapak Profesor Dr. Mumadi MAG, dan moderator berikutnya ada Profesor Dr. Mumadi Katora yang moderatornya. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai sesi pleno kedua ini, izinkan saya mengundang Deputi 5 KSP Bapak Jaleswari Pramodadani untuk maju ke depan dan menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Jaleswari Pramodadani diizinkan. Maaf, kepada Ibu Jaleswari Pramodadani diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh peserta, seluruh hadirin yang ada di ruangan ini, yang sebagian besar saya sangat familiar karena ini adalah sebagian kolega saya, kawan-kawan saya, dan juga kawan-kawan kerja saya. Dan selamat datang juga Pak Kapolda, terima kasih sudah hadir. Dan Ibu dan Bapak yang sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Pada paparan saya hari ini, saya akan memulainya dengan mengingatkan kembali beberapa arahan Presiden. Secara prinsip, Presiden menegaskan bahwa Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM adalah jangkar dan suara yang meneguhkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang beradab di tengah-tengah percaturan dunia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga telah menyampaikan bahwa menjelang pemilu ke depan, demokrasi Indonesia harus sudah naik kelas, harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi dan menjauh dari praktek-praktek politik adu domba yang memecah belah. Secara khusus, dalam konteks penegakan HAM, Presiden juga memperjelas praktek penegakan HAM secara holistik yang wajib mencakup seluruh aspek sipil politik serta ekonomi, sosial, dan budaya. Ibu dan Bapak sekalian,
saya mendapatkan tema bahwa hari ini, sesi ini bicara tentang hak asasi manusia dalam pemilu 2024. Apa hubungannya antara hak asasi manusia dengan pemilu? Terkait dengan pemilu, penting untuk menghubungkan hak asasi manusia dengan proses ini. Setiap individu harus memiliki akses tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi memilih dan dipilih, perlindungan terhadap intimidasi, informasi yang setara dan inklusi kelompok marginal juga krusial. Pendidikan pemilih dan mekanisme penanganan keluhan yang adil mendukung proses demokrasi yang sesuai. Secara khusus dalam konteks penegakan HAM ini juga, Presiden juga memperjelas soal bagaimana kita bersama-sama harus menjaga praktek-praktek dalam pemilu yang akan kita gelar 14 Februari 2024 nanti dengan secara baik dan berkualitas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya rasa ketika membicarakan HAM, kita tidak akan pernah bisa lepas dari diskursus tentang demokrasi. Hal ini mengingat bahwa demokrasi, supremasi hukum, pembangunan, dan penghormatan terhadap HAM bersifat saling bergantung dan saling memperkuat. Lebih dari itu, demokrasi juga bertindak sebagai penentu tersedianya atmosfer dan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan terlaksananya penghormatan terhadap hak secara utuh dan konsisten. Pada momentum 25 tahun reformasi tahun ini, penting untuk melihat bagaimana indikator-indikator objektif menggambarkan situasi demokrasi kita saat ini. Pada konteks demokrasi secara agregat, berbagai indikator pengukuran demokrasi seperti Indeks Demokrasi Indonesia (BPS) dan Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa terdapat tren perbaikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2019 dengan pengecualian pada tahun 2020 di mana demokrasi dunia terkontraksi akibat pembatasan besar-besaran selama pandemi COVID-19. Pada demokrasi indeks Economist Intelligence Unit secara agregat, demokrasi Indonesia berada posisi 54 dunia, sementara berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (BPS) mencatat bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 mencapai angka 80,41 atau meningkat 2,29 poin dibanding tahun 2021. Ibu dan Bapak yang kami hormati, apabila kita bedah lebih mendalam dan menitik beratkan pada aspek-aspek yang menyangkut HAM, Demokrasi Indeks Economist Intelligence Unit juga menyebutkan bahwa indikator berfungsinya pemerintahan dan kebebasan sipil yang memuat unsur-unsur menyangkut HAM berada pada angka 7,86 dan 6,18 secara konsekutif. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan India, Malaysia, dan Thailand di kawasan Asia. Namun demikian, terdapat temuan yang berbeda sebagaimana ditampilkan dalam pengukuran Freedom House yang justru mencatat tren penurunan sejak 2019. Secara spesifik, Freedom House menggarisbawahi bahwa terdapat beberapa unsur-unsur yang berkaitan dengan HAM yang mendapatkan hasil pengukuran rendah di tahun 2022. Misalnya, pertama, hak politik bagi kelompok rentan dan kelompok agama. Yang kedua adalah regulasi, kebijakan, dan praktek penjamin perlakuan yang sama terhadap berbagai segmen populasi dan lain sebagainya. Penting untuk memahami bahwa saya memaparkan data-data ini bukan untuk mempertentangkan data statistik yang tentu memiliki bobot dan perspektifnya masing-masing. Saya justru ingin kita bersama-sama memahami bahwa apabila kita ukur dalam perspektif agregat, demokrasi kita menuju ke arah yang lebih baik.
meski belum sempurna. Namun tentu kita tidak bisa mengesampingkan bahwa meski tidak terukur secara numerik, masih banyak terdapat insiden, peristiwa yang belum merefleksikan penghormatan terhadap HAM secara utuh. Dan oleh karenanya kita tidak boleh terlalu cepat berpuas diri dan harus terus berbenah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terhitung pada hari ini kita hanya berjarak 199 hari dari hari pemungutan suara pemilu 2024. Kita sudah menyaksikan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan. Sebentar lagi kita memasuki masa pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu kemudian memasuki masa kampanye dan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Namun demikian, terlepas dari peran esensial pemilu sebagai jantung demokrasi, tidak jarang terjadi di beberapa negara bahwa proses pemilu malah mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi dan terjerembab pada konflik yang berkepanjangan. Hal ini sebagaimana yang kita lihat pada sebagian kecil pembelajaran yang kita dapatkan dari pemilu 2019. Pertama, keselamatan penyelenggara pemilu dan aparat keamanan. Catatan kelam penyelenggaraan pemilu 2019 adalah adanya ribuan penyelenggara dan pengawas pemilu serta personel TNI Polri yang gugur dan mengalami sakit akibat kelelahan dan berbagai sebab lainnya. Yang kedua, politik identitas. Survei Pusat Penelitian Politik LIPI menyebutkan bahwa politik identitas dan politisasi SARA menduduki posisi tertinggi potensi aspek yang mengganggu pemilu 2019 dengan persentase 23,6%. Terkait dengan pemilu 2024, tidak sedikit masyarakat khawatir bahwa polarisasi sebagaimana terjadi pada pemilu 2019 akan terulang. Survei Kompas yang dirilis 10 Juli 2023 menyatakan bahwa 56% responden merasa khawatir akan adanya polarisasi yang antara lain disebabkan oleh sikap saling tidak menghargai atau intoleransi, penyebaran berita bohong, sikap elit politik yang provokatif, dan munculnya buzzer atau pendengung di media sosial. Praktik politik uang menjadi tantangan kronis yang dihadapi penyelenggara pemilu 2019. Jurnal KPK menyebutkan bahwa insiden politik uang lebih banyak terjadi di pemilu legislatif. Pada pemilu 2019, daftar pemilih tetap DPT yang mencapai sekitar 192 juta, kisaran antara 19% dan 33,1%, yaitu sekitar 27 juta sampai 3 juta hingga 63,5 juta pemilih terpapar praktek politik uang. Estimasi 1 dari 3 orang Indonesia menjadi sasaran praktik jual beli suara. Riset tersebut juga memaparkan bahwa tingkat politik uang di Indonesia dengan metode pengukuran internasional hampir 4 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata insiden politik uang di dunia, yaitu 14,22%. Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Uganda 41% dan Benin 37% yang paling banyak praktek suap di pemilu. Survei Global Corruption Barometer menyatakan bahwa jual beli suara vote buying saat pemilu dialami oleh 26% pemilih dalam pemilu Indonesia berdasarkan Transparansi Indonesia 2020. Kemajuan teknologi informasi berperan dalam memunculkan menjadi tantangan baru terhadap pelaksanaan pemilu, yakni fenomena kampanye ujaran kebencian, berita bohong, maupun disinformasi yang disebarkan melalui media sosial maupun pesan-pesan berantai. Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Oktober 2019 merilis hasil temuan sebaran hoax di berbagai platform media sosial pada pra hingga pasca pemilu 2019.
Temuan sebaran berita hoax pada rentang waktu Agustus 2018 sampai 31 Mei 2023 sebanyak 11.642 hoax, di mana diantaranya konten hoax dalam kategori kesehatan paling banyak ditemukan mencapai 2.287 item hoax, sebanyak 2.111 konten hoax kategori pemerintahan, dan sebanyak 1.938 konten hoax kategori penipuan dan 1.373 konten hoax kategori politik. Penyelenggaraan pemilu 2019 masih meninggalkan catatan untuk perbaikan ke depannya, misalnya dalam pemastian penggunaan hak pilih bagi kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas harus didukung dengan penyediaan aksesibilitas. Aturan mengenai penyediaan aksesibilitas sudah lengkap, tapi dalam implementasinya masih banyak TPS yang belum aksesibel dan tidak tersedianya surat suara braille bagi pemilih disabilitas netra. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India, Indonesia penting menjadi teladan bagaimana menyelenggarakan pemilu yang baik dan menjadi tolok ukur pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Hal ini dapat terwujud jika kita mampu mengimplementasikan hak asasi manusia yang paling terkait itu dalam tata kelola pemilu. Tidak saja terbatas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang selama ini terpinggirkan dalam pemilu, tapi juga masyarakat adat, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya, serta penting untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan bagian penting dalam setiap proses pemilu. Bulan September 2023 yang lalu, Kompas merilis hasil survei yang menggambarkan tumbuhnya harapan publik terhadap pemilu 2024 yang aman dan damai. Setidaknya terdapat 4 indikator yang turut membentuk munculnya harapan publik terhadap terciptanya suasana pemilu damai. Antara lain aspek kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan politik. Dalam persepsi publik, pemerintah dinilai cukup kapabel menghadirkan situasi politik dan keamanan yang stabil. Sebanyak 79,3% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola kondisi politik dan keamanan. Kepuasan paling signifikan terjadi pada indikator membangun sikap menghargai perbedaan dan menjamin kebebasan berpendapat serta pemberian jaminan rasa aman pada masyarakat. Hal ini merupakan modal dasar dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. Faktor lainnya adalah kepercayaan publik kepada Polri, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dan faktor partisipasi dalam pemilu di mana sebanyak 92,4% responden menyatakan akan menggunakan hak pilihnya. Dalam rilis publikasi surveinya Juli 2023 lalu, Carta Politika melihat tingkat kepuasan publik yang meningkat, bahkan angka tertinggi setelah pandemi COVID-19. Hal tersebut terkait dengan kondisi ekonomi yang cukup membaik, yang berada di atas 60%, juga respons masyarakat terhadap kondisi ekonomi 1 tahun ke depan sebesar 75% menyatakan optimis. Sementara itu, seiring dengan terus mendekatnya pemilu, 80,4% sudah memiliki pengetahuan tentang pemilu, yang artinya adalah awareness publik terkait pemilu dan hak untuk memberikan suara terus meningkat seiring dengan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pemungutan suara. Bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan, hasil survei ini bukanlah sekedar angka dan persentase, melainkan harapan yang harus dimaknai sebagai adalah tanggung jawab yang harus kita pikul dan wujudkan bersama. Ibu dan Bapak yang saya hormati,
Baru beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar baik dari rekan-rekan kita di Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk ke-6 kalinya, yakni untuk periode 2006-2007, 2007 sampai 2010, 2011 sampai 2014, 2015 sampai 2017, 2020 sampai 2022, dan 2024 sampai 2026. Capaian ini adalah bentuk pengakuan dunia atas komitmen Indonesia dalam penghormatan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam berbagai aspek. Misalnya, dalam konteks internasional, Indonesia dipercaya oleh negara-negara lain karena mempunyai kapasitas dalam penerapan norma, penghormatan, dan kemajuan hak asasi manusia. Misalnya, keterlibatan aktif dalam Universal Periodic Review dalam memberikan rekomendasi, berbagi pengalaman, dan capacity building terkait kemajuan HAM baik di tingkat regional maupun internasional. Yang kedua, dalam mendorong kemajuan dan perlindungan HAM di tingkat nasional maupun global, pemerintah Republik Indonesia juga terus melaksanakan kewajiban internasional melalui Badan Traktat HAM PBB. Indonesia juga terus terlibat dalam aksi nyata isu-isu kemanusiaan global seperti Palestina, Afghanistan, Rohingya, Myanmar, dan Ukraina, serta memastikan peran signifikansi baik dalam organisasi regional maupun internasional dalam menggaungkan isu HAM. Dalam konteks domestik, penerbitan Perpres 53/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 sampai 2025 yang memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan kemajuan HAM terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat ada dalam Perpres tersebut. Kemudian yang kedua adalah penerbitan Perpres 60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan ini baru saja diterbitkan kerjasama dengan kawan-kawan terutama Kumham dengan kementerian lembaga lainnya. Ibu dan Bapak sekalian, yang terakhir, oleh karena itu kiprah Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM serta berkomitmen mencari solusi masalah HAM dunia juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang dinilai sebagai the biggest one-day elections in the world. Meski masih banyak ruang perbaikan, pengalaman penyelenggaraan pemilu serentak pertama di tahun 2019 dan pilkada pertama di masa pandemi tahun 2020 setidaknya menunjukkan bahwa kita telah memiliki modalitas yang cukup baik dan harus terus ditingkatkan di tahun depan dan masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sebagai penutup saya ingin mengingatkan kembali bahwa pemilu berjudul aman dan damai dengan berperspektif hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Penyelenggaraannya menjadi tugas kita bersama, baik itu pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, para kontestan, dan seluruh warga Indonesia. Akhir kata, mari kita jaga bersama dan kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang berintegritas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Janswari Pramodawardhani atas sambutannya. Dan untuk menggali lebih dalam dan mengupas tuntas diskusi periode 2 dengan tema HAM dalam pemilu 2024, selanjutnya saya serahkan kepada tenaga ahli utama KSP sekaligus moderator Bapak Profesor Dr. Rumadi Ahmad. Kepada Bapak Rumadi Ahmad, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa memperpanjang kalam, karena tadi pengantar dari Ibu Putih sudah sangat jelas, saya akan langsung memanggil para panelis yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang pertama adalah Bapak Irjen Pol Bibitrismanto SIK MH. Beliau adalah Kapolda Kalimantan Barat. Kami undang untuk atas panggung, Pak. Yang kedua, Ibu Betty Epsilon Idrus dari KPU Republik Indonesia, beliau Komisioner KPU. Yang berikutnya kami panggil Bapak Profesor Dr. Garuda Mito, SHMSI dari Universitas Tanjung Pura, beliau Rektor Universitas Tanjung Pura. Silakan Bapak. Ya. Kemudian yang keempat kami panggil sahabat saya Mas Pramano Tantowi. Beliau adalah Komisioner Komnas HAM. Silakan Mas Pram. Kemudian yang terakhir, ini suara anak muda, Delia Wildianti Esos MST dari Puskapol UI. Silakan Mbak Delia. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya akan bertindak agak kejam untuk mengatur waktu sore hari ini karena kita sudah terlambat hampir 1 jam dan saya sudah mendapatkan bisikan dari beberapa narasumber bahwa jam 5 harus meninggalkan tempat ini. Jadi kami harus mengatur waktu sedemikian rupa. Masing-masing panelis saya mohon maaf baru saya batasi waktunya Pak, mohon izin 7 sampai 10 menit ya. Kalau 10 menit belum berhenti nanti lampu merahnya langsung menyala Pak. Kami mohon izin untuk mengatur itu supaya nanti jam 5 atau jam 5.55 dikit lah ya, 5